Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel Pricebook. Dan kali ini sama gue Afif. Dan kali ini di depan gue udah ada Realme GT Master Edition. Sebelumnya sih Realme emang udah rilis varian GT 5G-nya di Global Launch kemarin pada tanggal 15 Juni tahun 2021. Namun sayangnya yang datang ke channel YouTube Pricebook itu bukan varian GT 5G-nya ya, melainkan varian Master Edition yang punya tagline Mastery Beyond Speed. Gue jadi inget varian Realme GT 5G-nya yang terinspirasi dari dunia otomotif. Soalnya GT itu kan singkatan dari Gran Turismo alias label mobil sport mewah. Yang namanya mobil sport mewah pasti desain bodinya berkelas ya. Udah gitu mesinnya udah pasti gahar dan harganya pun pasti juga meroket. Tapi tidak untuk HP ini. Meski HP ini pakai embel-embel GT Master Edition, tapi harganya nggak selangit bro. Ya masih membumi lah ya, nggak kayak flagship killernya vendor lain yang harganya bikin kanker, alias kantong kering bro. Untungnya kata GT Master Edition di HP ini bukan cuma omong kosong doang. Karena menurut gua, ada 4 faktor yang bikin HP ini jadi affordable. Faktor pertama adalah dari sektor performanya yang gahar. Ini bagian yang paling gue suka sih. Secara HP flagship killer itu kan nggak mungkin lepas dari performanya yang gacor. HP ini udah tentu pakai chipset kelas atas yang performanya mungkin harus gue uji terlebih dahulu sih. Karena HP ini ngebawa chipset Snapdragon 778G 5G yang sekaligus menjadi HP pertama Realme yang gunain chipset gaming terbaru dari Qualcomm yang pastinya juga udah support jaringan 5G. Dengan fabrikasi 6 nanometer yang dikombinasikan dengan 4 super core arsitektur A78 yang berfrekuensi hingga 2,4 GHz ngebuat chipset ini dikatakan menjadi chipset paling canggih saat ini. Gimana nggak canggih? Dua fungsi yang biasanya ditemukan di chipset Qualcomm seri 8 seperti Game Quick Touch dan Variable Red Shading meningkat hingga 20 hingga 30% di chipset ini. Kayaknya gue harus jelasin dulu ke kalian ya terkait chipset terbaru dari Qualcomm ini. Buat kalian yang belum tahu, ternyata Snapdragon 778G 5G itu lebih canggih daripada 870 5G. Kenapa bisa dibilang lebih canggih? Karena Snapdragon 778G 5G ini sudah gunain fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan Snapdragon 870 5G masih gunain fabrikasi yang lebih besar, yaitu 7 nanometer. Selain itu, Snapdragon 778G 5G memiliki instruction set yang lebih baik. Karena instruction setnya udah pakai ARM v8.4 strip A, sedangkan Snapdragon 870 5G masih pakai ARM v8.2 strip A. Lalu Snapdragon 778G 5G kecepatan RAM-nya udah 450 MHz lebih tinggi dibanding Snapdragon 870 5G yang hanya berada di 2750 MHz saja. Chipset ini dipakai buat kerjaan apapun juga bisa. Pas gue jajal mainin beberapa game online, semua game itu dapat dilibas tanpa kendala. Kayak pas gue pakai buat main game Mobile Legends. Di settingan mode high frame rate 60 fps grafis high, udah no comment banget deh. Stabil banget. Padahal semua pengaturannya udah gue mentokin di rata kanan. Gue juga nggak ngerasa keganggu sedikit pun. Semua lancar-lancar aja pas lagi board ataupun keliling map. Gue juga nggak nemuin frame drop sekalipun pas lagi asik-asiknya mabar. Sayang, settingan grafis ultranya masih belum dibuka. Mungkin ini semua gara-gara masih ada bug, karena HP ini gunain chipset terbaru dari Qualcomm, jadi wajar-wajar aja kalau saat ini grafis ultranya masih belum kebuka. Terus pas gue sikat main PUBG Mobile di settingan Smooth Extreme, kualitas gambarnya kelihatan gak ada masalah ya, dan lancar-lancar aja. Tapi sayangnya gue nemuin sedikit lag dan frame drop pas main di settingan HDR Ultra. Tapi nggak sampai ngeganggu kok, masih dalam taraf yang wajar. Terus, pas gue jajal main COD Mobile di settingan very high, gue sama sekali juga nggak dapetin lag sedikit pun. Main game yang paling berat sekalipun sekelas Genshin Impact di settingan paling tinggi, alias highest 60 fps juga masih bisa dimainkan, meskipun agak sedikit patah-patah grafisnya. Ya gue nggak heran sih, karena pas gue jajal game Genshin Impact di HP yang chipsetnya paling kenceng sekalipun, tetap aja HP-nya dibikin pusing sama game yang satu ini. Itu pun grafisnya udah kebantu banget berkat mode 90 frame Honor of Kings di HP ini yang dapat hasilin frame rate lebih stabil lagi agar meminimalisir grafis yang patah-patah. Tapi gue saranin kalau kalian mau aman mainin Genshin Impact di HP ini pakai settingan default 30 fps aja ya. Dijamin langsung satset bat-bet deh. Kalau kalian ada yang ngerasa masih kurang, aktifin aja GT mode yang ada di HP ini. Dijamin performanya makin ngacir lagi. Dengan aktifin mode tersebut, otomatis clock speed CPU di HP ini akan di-set ke speed yang paling maksimal. Refresh rate layar mentok ke 120 Hz, Ultra Reality-nya aktif, Visual Ultra HD aktif, Game Quick Launch aktif, dan juga vibrasi 4D gaming pun aktif, yang ngebuat performa dari HP ini menjadi semakin maksimal. Terus bagian thermalnya juga menurut gue udah oke banget, dan ini merupakan bagian yang nggak sama sekali gue sangka-sangka.
Awalnya sih gue sama sekali nggak peduli ya, pas Realme bilang kalau sistem pendinginan di HP ini itu udah beda dari HP yang ada di luar sana. Karena HP ini pakai sistem pendingin vapor chamber yang milikin luas lebih besar dan lebih efisien dalam hal pendinginan dibanding pipa tradisional pada umumnya, yang secara signifikan ngurangin overheat dan menjaga HP dengan performa yang maksimal. Oh iya, untuk RAM HP ini RAM-nya sebesar 8GB yang ditemenin dengan ROM sebesar 256GB. Jarang banget kan, kalian bisa nemuin storage 8/256GB. Biasanya ROM 256GB ditemenin sama RAM 12GB, tapi tidak untuk HP ini. Belum lagi berkat teknologi DRE alias Dynamic RAM Expansion teknologi yang ada di HP ini untuk memperluas RAM agar jadi lebih gede lagi, agar multitasking jadi lebih gacor. Kayaknya sih Realme bener-bener serius ya, nyiptain HP ini khusus buat kalian yang hobi banget barbar pas mabar online, bermultimedia ataupun sekedar multitasking dengan banyak aplikasi. Buat benchmarknya sendiri, HP ini dapetin hasil skor benchmark sebesar 491.651 poin. Menurut gue sih skor poin tersebut udah termasuk dalam kategori yang oke. Nah, pas gue coba main ke 4 game tadi, data yang gue dapetin adalah sebagai berikut. Pas gue pakai buat main Mobile Legends setengah jam, baterainya kemakan 7%. Pas dipakai main PUBG Mobile setengah jam, baterainya habis 9%. Terus buat dipakai buat main COD Mobile setengah jam, baterainya berkurang 9%. Dan pas dipakai buat main Genshin Impact setengah jam, baterainya kemakan 11%. Semua pengetesan yang udah gue lakuin tadi, itu gue lakuin di ruangan yang ber-AC, terus menggunakan jaringan Wi-Fi, audio rata atas, dan juga kecerahan di rata kanan. Faktor kedua adalah dari desainnya, yang menurut gue bakal bisa bikin orang noleh pas lihat HP ini. Nah, kalian kan udah lihat nih, desain HP ini dari awal video tadi. Menurut kalian desain HP ini gimana? HP ini dirancang oleh seorang desainer ternama di Jepang, yaitu Naoto Fukusawa, yang sekaligus desainer dari brand Muji di Jepang. Selain itu, HP ini juga memenangkan penghargaan desain dari IF 2021, yang merupakan penghargaan Oscar pada desain industri. Dari namanya aja, yang pakai embel-embel kata Master Edition, kelihatan banget kan kalau desain HP ini ajaib, alias abstrak, yaitu menyerupai koper. Terserah Realme kan mau ngasih nama apa dan desain seperti apa ke HP mereka. Naoto Fukusawa ngedesain HP ini berbentuk koper untuk membangkitkan keinginan bepergian, menjelajah, atau liburan. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, dimana semua orang ingin liburan. Tapi sayang ya, varian warna yang gue pegang saat ini warnanya Daybreak Blue, bukan Voyager Grey yang identik desainnya abstrak menyerupai koper. Masih terinspirasi dari konsep travelnya Naoto Fukusawa, varian warna Daybreak Blue-nya ini selayaknya warna fajar di pagi hari. Cakep sih menurut gue. Gak cuma soal warnanya aja, Realme juga lumayan main di bagian teksturnya. Dengan teknologi Pixus yang dipatenkan di Jepang, ngebuat back cover HP ini mengkilap warna metalik dan mantulin warna holografik saat terkena cahaya dari sudut pandang yang berbeda. Udah gitu berkat teknologi tersebut ngebuat back covernya ini nggak licin, sidik jari nggak gampang nempel, dan bakalan susah lah ya back cover HP ini kelihatan jadi dekil. Chip NFC multifunctions-nya berada di bagian back cover HP ini yang ngebuat kalian makin gampang untuk melakukan transaksi non-tunai, share data, maupun jadikan akses kartu kantor ataupun apartemen. Di dalam paket penjualannya pun juga dikasih casing bawaan. Tapi casing bawaannya itu loh, premium banget, bukan cuma sekedar silikon hitam pada umumnya. Casing abu-abu Voyager ini terbuat dari material TPU yang nyaman di tangan dan tahan lama. Bukan cuma dapat lindungin HP doang, tapi juga bisa naikin kepedean karena desainnya yang stylish. Pas gue pakai casing bawaannya ini emang sih udah terlihat lebih keren dan lebih stylish. Tapi sayang, back covernya ini jadi nggak kelihatan. Padahal menurut gue varian Daybreak Blue-nya ini udah keren abis bro. Selain tampilannya yang enak dilihat, HP ini juga punya desain yang enak buat dipegang dan nyaman pas dimainin. Karena bobot bodinya juga terbilang cukup enteng buat mesin gahar yang ada di dalamnya. 174 gram doang dengan tebel 8 mm aja. Masih soal desainnya, meski bodi HP ini nggak bongsor-bongsor banget, Doski masih tetap sanggup nopang baterai berkapasitas 4300 mAh di dalamnya. Yang harusnya sih masih aman lah ya buat dipakai seharian dengan pemakaian yang wajar alias nggak barbar. Kalau misalkan HP-nya matot, nggak usah worry brother. Karena kalian bisa ngecas HP ini dengan super ngebut berkat adapter charger bawaannya yang support teknologi 65 watt super dart charge yang bakal ngisi baterainya sampai penuh cuma 48 menit doang. Ukuran HP-nya juga nggak terasa menuhin tangan karena ukuran layarnya menurut gue udah pas di 6,43 inch aja, layaknya varian Realme GT sebelumnya. Buat spek layarnya, HP ini pakai panel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus yang refresh rate-nya ngebut di 120 Hz. Touch sampling rate-nya sampai di angka 360 Hz dan peak brightness-nya sampai di angka 1000 nits. Yang sangat disayangkan, bagian layarnya tidak melengkung, rata aja, alias nggak pakai konsep curved display kayak HP flagship lain di luar sana. Kalau misalkan layarnya melengkung di bagian kanan atau kirinya,
otomatis pasti feel sultannya bakal lebih berasa lagi bro. Lanjut ke faktor ketiga yaitu dari sektor kameranya. Yang kalau kita lihat secara sekilas, susunan kamera ini terlihat kayak HP mid-end di pasaran. Tapi pas gue jajal kameranya, sektor kameranya ini juga melawan kok. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, ditemenin dengan ultra wide lens 8 megapiksel dan juga macro lens 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya nggak lupa HP ini sematin 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX615. Adanya quad kamera di HP ini menurut gue masih worth to buy sih. Kalau range harganya ada di 5-6 juta. Kualitas foto yang dihasilin juga nggak malu-maluin. Nggak terbilang jelek, dibilang bagus, ya lumayan lah. Buat jepret-jepret di kondisi terang, hasilnya kelihatan jelas dan tajam. Tapi kalau udah dibawa ke kondisi low light, kameranya udah mulai kurang greget. Untungnya HP ini sediain night mode yang bisa angkat cahaya di kondisi low light. Selain night mode, ada juga street mode. Dengan street mode ini, gue bisa hasilin foto bercerita yang menggugah emosional. Oke guys, kali ini gue lagi nyobain hasil perekaman video dari Realme GT Master Edition di resolusi 1080p 30 fps. Ini belum kita aktifin mode ultra steady-nya ya. Setelah ini gue cobain buat aktifin fitur ultra steady-nya. Kalau ini merupakan hasil perekaman video Realme GT Master Edition lagi di resolusi yang sama 1080p tapi dengan mode ultra steady yang aktif. Kalau bisa lihat sendiri, agak sedikit lebih zoom kualitasnya. Kalau ini merupakan hasil perekaman video Realme GT Master Edition untuk kamera utamanya di resolusi yang secara spesifik gue sih masih nggak tahu ya. Tapi kalau berkaca dari kamera depannya tadi, resolusi maksimalnya adalah 1080p. Kalau sekarang fitur ultra steady-nya udah gue aktifin, terlihat memang lebih smooth ya. Tapi kondisi yang sama juga terjadi kayak kamera depannya, yaitu video agak terlihat sedikit lebih zoom. Salah satu fitur menarik video yang ada di Realme GT Master Edition ini adalah fitur dual view video seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini bro. Sementara kalau ini merupakan hasil perekaman video dari fitur AI Color Portrait Video di Realme GT Master Edition. Tapi sayangnya resolusinya harus diturunkan ke 720p aja bro. Kalau sekarang, gue lagi nyobain kualitas perekaman video untuk mode portrait atau mode bokehnya. Kalau di HP ini, pas gue bilang harganya nggak habis pikir, maksudnya itu harganya affordable banget. Yaitu 4.999 alias 5 juta kurang 1.000 doang. Buat HP yang pakai chipset besutan Qualcomm terbaru alias Snapdragon 778G 5G, berdesain cakep beda dari yang lainnya di pasaran, layarnya gede, terang, tajam, dan ngebut, enak dipegang, ngecasnya super duper ngebut, dan harganya segitu, beneran nggak habis pikir kan? Kesimpulannya, menurut gue sih di tahun 2021 ini, Realme dengan GT Master Edition ini udah tepat sasaran banget sih. Buat ngasih apa yang lagi dicari sama orang banyak. Mulai dari spek gahar dengan cooling system yang oke, desain yang kece dan out of the box, yang mungkin nggak kepikiran sama brand lain di pasaran. Ngecas yang ngebut, layar mentereng, dan yang pastinya harga yang bersahabat. Dengan semua faktor yang tadi udah gue sebutin satu persatu, membuat Realme GT Master Edition ini sebagai HP 5G flagship killer paling stylish dan terjangkau. Bakal susah deh brand lain saingin HP ini. Bisa dibilang flagship Realme kali ini luar biasa dan brand sekelas Realme udah pantas kok nantangin brand yang sebelumnya hadir duluan di pasar smartphone Indonesia. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena secara kualitas HP ini sendiri udah mampu banget buat killer brand lain di luar sana. Kalau sambil jalan Realme selalu ngeluarin HP-HP kayak gini, gue jamin brand Realme makin nusuk di pikiran dan hati orang Indonesia. Akhir kata, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, no skip-skip. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Gue Afif pamit. Assalamualaikum.